dari mimbar yang mulia ini di hari yang penuh dengan keberkahan, yaitu hari Jumat. Khatib ingin berwasiat khususnya untuk diri khatib sendiri dan tentunya untuk seluruh jamaah yang hadir. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yaitu kita mengerjakan segala apa yang Allah perintahkan kepada kita, serta kita meninggalkan jauh-jauh apa yang Allah larang atas kita. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita andai pandang bersyukur kepada Allah. Sampai detik ini, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kehidupan di dunia ini, di mana saat ini kita berada di bulan yang amat Allah muliakan, dan juga kita berada di hari-hari yang terbaik. Maka sudah seyogianya lah kita bersyukur kepada Allah. Tidak sedikit di antara saudara-saudara kita, bahkan kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang saat ini sudah tidak ada bersama kita, sudah meninggal dunia. Kalau kita mau berpikir, kenapa bukan kita? Kenapa bukan kita yang menghadap Allah? Kenapa bukan kita yang meninggal dunia? Paling tidak kita mesti berbaik sangka kepada Allah. Bisa jadi Allah panjangkan umur kita sampai detik ini. Allah masih berikan kita nikmat kehidupan sampai hari ini. Bisa jadi di antara hikmah-hikmahnya dan tujuan Allah adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki diri kita. Allah masih berikan kita waktu untuk senantiasa kita mengoptimalkan kehidupan ini. Maka jadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini untuk mendukung ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi telah disebutkan bahwa saat ini kita berada di bulan yang paling Allah muliakan. Dalam surah Taubah, At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah saat Allah ciptakan langit dan bumi itu ada 12 bulan. Jika di kalender nasional dari bulan Januari hingga Desember itu ada 12 bulan, begitupun dalam kalender Hijriah ada 12 bulan dari Muharram hingga Zulhijjah. Namun dari 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang Allah muliakan, yang Allah istimewakan. Dalam Al-Quran tidak disebutkan nama-nama 4 bulan tersebut, tapi di hadis disebutkan salasun mutawalliyat, ada 3 bulan yang bergandengan dan 1 bulan yang terpisah. 3 bulan yang bergandengan itu apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bergandengan 3 ini. Dan 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab. Saat menafsirkan ayat ini, Abdullah ibnu Abbas, atau yang kita kenal dengan sebutan Ibnu Abbas, beliau ini bukan sembarang sahabat, melainkan masih sepupu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah diangkat menjadi Rasul, Ibnu Abbas ini masih kanak-kanak. Dan Ibnu Abbas adalah satu-satunya anak-anak saat itu yang mendapatkan langsung doa daripada Rasulullah. Apa yang didoakan Rasulullah kepada Ibnu Abbas? Rasulullah memegang dada Ibnu Abbas diiringi dengan doa beliau, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, berikan pemahaman yang mendalam kepada Ibnu Abbas dan ajarkan ilmu takwil, ilmu menafsirkan, memahami ayat Al-Quran. Maka ulama-ulama di dunia ini, para mufassir Al-Quran,
mereka akan senantiasa menafsirkan, memahami ayat merujuk kepada pemahaman daripada Ibnu Abbas. Jadi karena doa yang disematkan Rasulullah kepada Ibnu Abbas, beliau memiliki pemahaman yang sangat dalam tentang urusan agama, dan juga beliau sangat dalam memahami isi kandungan Al-Quran. Berkenaan dengan ayat surah At-Taubah tadi ayat 36, apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas? Beliau berkata, barang siapa yang mengerjakan kebaikan di salah satu dari 4 bulan yang Allah muliakan ini, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Begitupun juga sebaliknya, siapa orang yang berbuat satu dosa, satu maksiat di salah satu daripada 4 bulan yang Allah haramkan ini, maka begitupun dosanya juga akan dilipat gandakan. Maka perlu kita ketahui, kalau di bulan-bulan yang lain saat kita mengerjakan satu dosa, maka dosanya itu serupa dengan yang kita kerjakan. Tapi berbeda jika maksiat dosa yang kita kerjakan di 4 bulan ini, maka dosanya itu bisa berlipat-lipat, di mana segala dosa dan kesalahan itu dilipat gandakan pula azabnya. Maka ini penting menjadi renungan buat kita. Saat Allah memberikan kita nikmat hidup dan panjang umur serta kesehatan, manfaatkan bulan yang mulia ini, bulan Zulhijjah, untuk kita memperbanyak kebaikan, untuk kita memperbanyak amal-amal soleh, karena insya Allah pahalanya pun juga akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya saja Zulhijjah merupakan bulan yang Allah muliakan, tapi di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun sampai kita mengerjakan satu kebaikan, kita mengerjakan amal-amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka itu pahalanya, kebaikannya lebih besar daripada pahala jihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-amal salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr." Tidak ada di antara hari-hari di mana amal-amal soleh kebaikan itu lebih Allah cintai, melebihi daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari ini. 10 hari yang dimaksud adalah tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Bahkan hingga sahabat bertanya, "Walal jihadu fi sabilillah, tidakkah sebanding juga dengan pahala jihad fi sabilillah?" Kata Rasulullah, "La, tidak. Tetap amal kebaikan kita kerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, itu pahalanya melebihi daripada orang berjihad di jalan Allah. Kecuali," kata Rasulullah, "jika jihadnya keluar dalam keadaan berperang melawan musuh-musuh Islam, membawa harta, membawa jiwanya, lalu tidak kembali sama sekali sedikit pun, artinya meninggal di medan perang, itu baru dikatakan seimbang pahala dengan pahala yang kita kerjakan dari amal-amal kebaikan kita di 10 fase pertama bulan Zulhijjah." Untuk lebih menguatkan lagi bahwa 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah hari yang terbaik di sisi Allah, dalam surah Al-Fajr Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wal fajr," demi waktu subuh, waktu fajar, "walayalin ashr," dan demi malam yang 10 malam pertama yang dimaksud adalah 10 malam pertama di bulan Zulhijjah. Walaupun ada pendapat yang lain mengatakan 10 hari pertama di bulan Muharram. Hari Muharram yang ke-10 kita kenal dengan hari Asyura. Ada juga yang berpendapat 10 hari yang dimaksud adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan, di mana kita beriktikaf mencari Lailatul Qadar di dalamnya. Namun mayoritas ulama mengatakan yang dimaksud walayalin ashr itu adalah 10 hari awal di bulan suci Zulhijjah ini. Ma'asyiral muslimin mu'minin rahimakumullah, dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah
puncak hari yang mulia itu ada di tanggal 9 yang kita kenal dengan hari Arafah. Hari Arafah hari yang sangat amat istimewa. Bahkan seorang yang pergi haji tidak sah hajinya jika tidak berwukuf di padang Arafah. Kita di Indonesia tidak mengerjakan haji, maka amalan yang bisa kita kerjakan adalah kita berpuasa di hari Arafah, hari yang ke-9 Dzulhijjah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siyamu Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffiru sanatal lati qablaha wa sanatal lati ba'daha." Puasa di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ini dapat menggugurkan 2 tahun dosa kita, 1 tahun dosa yang telah lalu dan 1 tahun dosa yang akan datang. Ini amat sangat besar. Amalannya ringan tapi keutamaannya sangat amat besar. Tidak hanya saja di situ, di hari Arafahnya, di hari Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah di mana Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan manusia di hadapan para malaikat-malaikat Allah. Bukankah ketika di awal saat Allah ingin menciptakan manusia, ingin menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi ini, yang protes saat itu adalah malaikat. Akankah kau ciptakan ya Allah seorang manusia yang kerjaannya hanya merusak, hanya membunuh satu dengan yang lainnya? Tetapi Allah katakan apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu daripada engkau semua. Itu jawabannya Allah. Dibuktikan saat orang berwukuf di padang Arafah, yang tidak haji mengerjakan puasa Arafah, Allah katakan kepada para malaikatnya, unzuru ila ibadi, lihatlah wahai malaikat-malaikatku kepada hamba-hambaku, atauni sya'san ghubran, mereka datang kepadaku di lembah Arafah dalam keadaan kusut dan dalam keadaan berdebu kulit-kulit mereka. Setinggi apapun jabatannya, ketika diwukuf di padang Arafah mesti mengenakan pakaian ihram, tidak boleh mengenakan pakaian kebesaran masing-masing untuk menunjukkan tingginya jabatan manusia di dunia ini. Tidak, semuanya berpakaian sama, semuanya sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah banggakan di hadapan para malaikat-malaikatnya. Dalam riwayat Abu Ya'la dikatakan, wa inni ushidukum ala anni qad ghafartu lahum. Saksikan malaikat-malaikatku, aku telah ampuni mereka semua yang mengerjakan wukuf di padang Arafah. Begitupun juga kita diampuni oleh Allah yang tidak berpergi haji dengan cara kita berpuasa di hari Arafah. Maka daripada itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan di bulan yang mulia di sisi Allah, di hari-hari yang terbaik. Ini mesti kita perbanyak ibadah-ibadah kita sebagai bentuk tanggung jawab kita, sebagai bentuk keharusan kita mencari bekal sebelum ajal datang kepada kita. Karena Khalifah Abu Bakar As-Siddiq beliau berkata, "Man dakhala al-qabra bila zadin fa ka'annama rakibal bahra bila safinatin." Siapa orang yang menjemput kematiannya tanpa membawa bekal, membawa pahala, membawa keridhaan Allah, maka dia seperti laksana menyeberangi lautan tanpa menggunakan kapal. Apa artinya? Pasti celaka, pasti celaka kalau kita tidak ada bekal, terutama bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di hari yang mulia ini, di bulan yang istimewa ini, Allah berikan kita taufik dan hidayah untuk senantiasa kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, untuk bisa kita memperbanyak ibadah-ibadah kita dan menebar kebaikan kita, manfaat kepada sesama kita, saling menyayangi satu dengan yang lain, memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, karena orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain insya Allah akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat manusia yang lainnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.